Di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggir hutan lebat, terdapat sebuah telaga yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Telaga Angker. Telaga itu dikelilingi pepohonan tua yang merunduk rendah, seakan menutupi permukaan airnya yang hitam pekat. Mitos tentang telaga tersebut telah beredar turun-temurun di desa itu. Konon katanya, siapapun yang mendekat atau mencoba mengungkap misteri telaga akan mendapat kutukan yang tak terelakkan. Namun, meski peringatan itu selalu terdengar, tak sedikit orang yang penasaran dan mencoba mencari tahu. Sebuah keluarga Lestari, baru saja pindah ke desa tersebut. Mereka datang dengan harapan untuk memulai hidup baru setelah berbulan-bulan mencari tempat yang tenang jauh dari hiruk-pikuk kota. Keluarga ini terdiri dari Rudy, seorang ayah yang bekerja sebagai guru sekolah, Diah, ibu rumah tangga, serta dua anak mereka, Reza dan Ayu. Mereka memilih rumah yang terletak cukup dekat dengan telaga, meski tidak tahu banyak tentang mitos yang melingkupi tempat itu. Sejak hari pertama mereka menetap, hal-hal aneh mulai terjadi. Pintu rumah seringkali terbuka sendiri, dan suara-suara aneh terdengar dari arah telaga di malam hari. Namun, yang lebih mengganggu adalah bayangan-bayangan hitam yang kadang terlihat melintas di dekat jendela mereka saat malam menjelang. Awalnya, Rudy berpikir bahwa itu hanya kesalahan persepsi atau mungkin hanya akibat dari angin yang kencang. Namun, semakin lama, kejadian-kejadian aneh itu semakin intens. Reza, yang selalu penasaran, mulai bertanya-tanya tentang telaga yang berada tak jauh dari rumah mereka. Ia sering mendengar bisikan-bisikan aneh saat berkeliling di sekitar telaga, namun ia tidak pernah melihat siapapun yang berbicara. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk mendekat. Ia berjalan perlahan menuju tepi telaga, dengan langkah hati-hati, meski mitos tentang kutukan telaga sudah berulang kali diceritakan oleh tetangga mereka. Saat Reza tiba di pinggir telaga, ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Air telaga itu tampak lebih hitam dari biasanya, dan entah kenapa, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengamatinya dari kedalaman air. Ia berdiri terpaku, tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang berat di belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada seorang pun di sana. Namun, di balik semak-semak yang rimbun, ia melihat sepasang mata merah yang menatap tajam. Ketakutan menyergap Reza. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke rumah, namun rasa takut itu tetap menghantuinya. Di malam hari, gangguan demi gangguan semakin menjadi-jadi. Ayu, yang sering terbangun di tengah malam, mulai mendengar suara anak-anak yang menangis di luar rumah, sementara dia merasakan sekelebat tangan dingin menyentuh lehernya saat ia sedang memasak di dapur. Rudy, yang mulai curiga dengan kejadian-kejadian aneh ini, mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang telaga dan sejarahnya. Ia menemui seorang kakek tua di desa yang dikenal banyak tahu tentang cerita-cerita lama. Kakek itu berkata dengan suara bergetar, telaga itu bukan sekadar telaga biasa. Dahulu, di sana pernah terjadi peristiwa tragis. Ada seorang perempuan yang mati terhanyut karena cinta yang tak terbalas, dan arwahnya kini menghuni telaga itu. Setiap orang yang mendekat akan terjebak dalam kutukan abadi. Mereka yang nekat akan diambil oleh makhluk-makhluk dari dunia lain. Dihantui oleh cerita itu, keluarga Lestari semakin merasa terperangkap dalam teror yang tidak bisa mereka jelaskan. Rudy berusaha keras mencari cara untuk menghentikan gangguan ini, namun semakin dalam ia menggali, semakin banyak misteri yang terungkap tentang telaga tersebut. Suatu malam, Reza terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia merasa seperti ada yang menariknya keluar dari tempat tidurnya. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok-sosok kabur yang berkilau di kegelapan, bergerak mengelilinginya. Sosok-sosok itu adalah makhluk-makhluk halus yang menghuni telaga, menuntut jiwa-jiwa yang telah melanggar peringatan untuk mendekati telaga. Sosok itu mulai mendekat, dan Reza bisa merasakan kehadiran mereka yang semakin menekan. Ia berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat, seolah ingin menariknya masuk ke dalam dunia gaib telaga. Namun, tepat sebelum mereka berhasil, Diah dan Rudy datang berlari dan berteriak memanggil namanya. Dengan sekuat tenaga, mereka menarik Reza menjauh dari telaga. Sejak kejadian itu, keluarga Lestari semakin takut untuk mendekat ke telaga. Mereka tak lagi bisa tidur dengan tenang. Di malam hari, suara-suara aneh dan bisikan tak terhenti. Mereka tahu, kutukan telaga itu belum selesai. Mereka harus mencari cara untuk membebaskan diri dari cengkeraman makhluk halus yang ingin menghancurkan mereka. Dalam keputusasaannya,
keluarga Lestari meminta bantuan seorang dukun dari desa sebelah. Dukun itu mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan melakukan ritual yang bisa mengusir roh-roh jahat dari telaga. Ritual itu sangat berbahaya dan hanya bisa dilakukan di malam bulan purnama. Namun, jika gagal, kutukan itu akan semakin kuat dan mereka bisa kehilangan nyawa mereka. Dengan tekad bulat, keluarga Lestari memutuskan untuk menjalani ritual tersebut. Mereka pergi ke telaga saat bulan purnama tiba. Suasana di sekitar telaga tampak suram, dan airnya berkilauan gelap. Dengan suara gemerisik daun di sekitar mereka, mereka mulai melakukan ritual, namun makhluk-makhluk dari dalam telaga itu mulai menyerang mereka dengan kejam. Ritual itu berlangsung sengit. Rudy dan dia berusaha keras melawan, sementara Reza dan Ayu berteriak histeris. Dalam kekacauan itu, akhirnya, suara gemuruh terdengar dari dasar telaga, dan airnya mulai berputar. Ketika suara itu mencapai puncaknya, makhluk-makhluk halus itu menghilang, dan telaga itu kembali tenang. Keluarga Lestari berhasil selamat, namun mereka tahu, kutukan telaga angker tidak benar-benar hilang. Tempat itu tetap menyimpan rahasia gelapnya, dan siapapun yang berani mendekat lagi, akan kembali merasakan teror yang tak terhindarkan. Sejak itu, keluarga Lestari meninggalkan desa itu, dan rumah mereka kini kosong, tak ada yang berani menempatinya. Telaga angker tetap menjadi misteri yang mengerikan, sebuah tempat yang menunggu untuk menjerat jiwa-jiwa yang terlalu berani mendekat.